Film diawali memperlihatkan sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan super tinggi. Tak jauh dari lokasi rel kereta tersebut, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bersiap-siap dengan senjata snipernya. Pria ini adalah seorang agen elit khusus dengan keahlian menembak dari jarak jauh, dan dia diketahui bernama Jack. Jack ditugaskan untuk membidik seorang targetnya yang berada di dalam kereta tersebut. Di dalam kereta tersebut juga sudah ada rekan Jack yang diketahui bernama Tom. Tom bertugas memberitahu Jack setiap gerak-gerik si target. Aksi Jack sempat terganggu saat seorang anak kecil mendekati target yang akan ia bidik. Tapi gangguan tak berlangsung lama, karena pada akhirnya Jack berhasil membidik si target hingga tewas di tempat. Some bad guys late. Setelah berada di sebuah tempat aman, si rekan yaitu Tom terus mengutarakan kekagumannya kepada Jack. Karena aksi Jack tadi sangat mustahil untuk dilakukan oleh sembarangan orang, tapi Jack dapat melakukannya dengan cukup mudah. Wajar saja jika Jack dianggap sebagai salah seorang sniper terbaik yang sangat dibanggakan oleh negara. Saat sedang bersantai di rumahnya, Jack dikunjungi oleh Robbie yang merupakan atasannya. Kedatangan Robbie ke sini untuk menanyakan alasan kenapa Jack memutuskan untuk pensiun dini. Si atasan sangat menyayangkan keputusan Jack, padahal usianya baru 50 tahun dan belum saatnya untuk pensiun. Apalagi negara masih membutuhkan sniper terbaik seperti Jack. Jack lantas menjelaskan alasan kenapa dirinya memutuskan untuk pensiun dini. Ternyata pada misi kemarin tembakan Jack tidak tepat sasaran. Jack berniat membidik kepala si target, tapi yang kena malah lehernya saja. Jack merasa kalau kemampuannya sudah menurun drastis, maka dari itulah Jack memutuskan pensiun. Sebelum Jack melakukan kesalahan pada misi selanjutnya yang bisa membahayakan orang lain. I got lucky. That shit starts to mess with. I just want some peace. Pada sore harinya, Jack mengarah ke sebuah dermaga untuk menyewa sebuah kapal. Kemudian Jack berkenalan dengan Julia, pegawai baru di dermaga tersebut. To Breacher's Point? I'm deathly allergic to bees. Dogs out on these docks too. Hey, brother. Ternyata Jack menemui sahabat baiknya yang diketahui bernama Sammy. Sammy sengaja mengajak Jack bertemu di tengah laut, karena yang akan mereka bahas adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Sammy langsung menjelaskan perihal si target yang kemarin Jack habisi. Ternyata latar belakang si target ini telah diubah oleh CIA dengan alasan yang belum diketahui. Si target yang diketahui bernama Jimmy ternyata bukanlah seorang teroris. Sebenarnya Jimmy adalah seorang ilmuwan ahli DNA yang bekerja untuk pemerintah selama 30 tahun. Mengetahui targetnya adalah orang yang tidak bersalah, tentu Jack sangat kaget mendengarnya. Karena selama ini Jack memiliki sebuah prinsip dalam menjalankan setiap tugasnya, yaitu hanya menghabisi target orang-orang yang bersalah saja. Kemudian Jack bertanya kepada Sammy, dari mana ia mendapatkan informasi ini, termasuk motif pemerintah ingin menghabisi Jimmy, ilmuwan yang sudah sangat berjasa kepada negara. Sammy lantas memberitahu Jack alamat seseorang yang memberikannya informasi tersebut. Apabila Jack ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Jack harus menemui orang tersebut. Oh, sure. Just want you to be careful. My DIA ears. Ternyata percakapan mereka berdua telah dipantau menggunakan sebuah drone milik dua petinggi CIA bernama Arman dan Lucy. Mereka berdua mulai khawatir Jack akan mengetahui kebenaran di balik misi terakhirnya. Apabila sampai terbongkar, maka sudah pasti Jack akan menghabisi mereka berdua. Sebelum itu semua terjadi, mereka berdua yang harus lebih dulu untuk menghabisi Jack. Until he's pointing us off. I will not let you do his. Why is it stake thanks to you? Dalam perjalanan menuju pulang, Jack akhirnya menyadari dirinya sedang dibuntuti oleh sebuah drone. Bukan hanya itu saja, Jack juga menemukan alat penyadap di dalam kapal yang ia sewa. Sontak Jack pun menjadi curiga kalau yang memasang alat penyadap tersebut tak lain adalah Julia. Bahkan Jack malah menuduh Julia sebagai seorang mata-mata, tepatnya seorang agen CIA yang diutus oleh pemerintah untuk memata-matai Jack. Sontak tuduhan dari Jack dibantah keras oleh Julia dengan argumen yang masuk akal.
Akhirnya Jack pun sadar kalau dirinya telah salah menuduh Julia, yang hanyalah seorang warga sipil biasa. Jack lantas mengajak Julia makan bersama sebagai bentuk permintaan maaf. They're on Henry Brogan. I'm sorry. Sunday nights. I'll see you at 7. Sorry about earlier. Saat sedang makan bersama, Julia akhirnya mengaku kalau dirinya memang adalah seorang anggota CIA. Akan tetapi Julia menyangkal dirinya diutus oleh pemerintah untuk memata-matai Jack. Julia memang sedang melakukan penyamaran untuk memata-matai geng kartel yang kerap melakukan transaksi barang haram di dalam dermaga tersebut. File says you were 4 years, beats a bunker in Movans clandestine serve to watch a guy. Setelah saling mengenal satu sama lain, malam itu Jack dan Julia mengobrol tentang banyak hal. Myself, night toast. Namun pada malam harinya Jack pun menyadari bahaya sedang di depan mata. Ternyata Arman dan Lucy telah mengutus beberapa orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Jack malam ini juga. Kemudian Jack pun bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Sembari bersembunyi, Jack mencoba menghubungi sahabatnya yaitu Sammy. Namun ternyata Sammy juga sudah lebih dulu dihabisi. Sementara itu teman Jack yaitu Tom sempat mengangkat panggilan dari Jack. Namun belum sempat bicara banyak hal, Tom juga akhirnya tewas dihabisi. Akhirnya Jack pun sadar dirinya sedang diincar dan kemungkinan besar juga sedang dijebak. Karena tak ada pilihan lain, Jack pun terpaksa melakukan perlawanan. Alhasil 4 orang dari mereka berhasil Jack bantai. Setelah itu Jack bergegas menuju ke rumah Julia. Karena Jack khawatir Julia juga akan dihabisi sama seperti kedua rekannya yaitu Sammy dan Tom. Untungnya Julia masih selamat. Kemudian mereka berdua bergegas menuju ke dermaga untuk melarikan diri. Saat hendak mengambil kunci kapal, Julia sempat ditodong oleh seorang pembunuh bayaran yang masih tersisa. Julia yang seorang agen terlatih tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Hingga inilah yang ia lakukan. Sebelum menghabisinya, Julia sempat mendapatkan informasi siapa orang yang telah menugaskan mereka. Orang itu tak lain adalah Arman, salah seorang petinggi CIA. Mengetahui itu tentu Jack semakin heran. Apa sebenarnya motif CIA ingin menyingkirkan dirinya? Sementara itu Arman dan Lucy menjadi semakin was-was. Karena pasukan yang mereka utus tadi malam semuanya sudah tewas dibantai oleh Jack. Akan tetapi Arman masih belum putus asa. Ia kembali akan mengutus pasukan yang jauh lebih banyak untuk menghabisi Jack. Rogue project. You give a nice speech. Otherwise. Sementara itu Jack dan Julia sedang terdampar di sebuah pulau, yaitu untuk menunggu ketibaan sahabat Jack yang diketahui bernama Baron. Sembari menunggu, Jack sempat berbincang bersama Julia terkait apa sebenarnya motif pemerintah ingin melenyapkan nyawa Jack. Padahal selama ini Jack sudah banyak berjasa kepada negara. Tak lama berselang, sahabat Jack yaitu Baron akhirnya sampai juga. Kemudian Baron membawa mereka berdua menuju ke tempat persembunyiannya yang berada di negara lain. Setelah sampai di tempat tujuan, Jack sempat menghubungi atasannya yaitu Robbie. Jack bertanya apakah Robbie bersekongkol dengan Arman untuk menghabisi dirinya. Robbie pun bersumpah dirinya sama sekali tidak terlibat. Tapi Robbie tidak menyangkal, sejak kemarin ia sudah tahu kalau Jack sedang diincar oleh pemerintah. Akan tetapi Robbie tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Jack. Jack pun semakin bingung apa sebenarnya tujuan Arman. Padahal sebenarnya akar dari semua masalah ini berawal dari Arman sendiri. Karena pada misi terakhir Jack, Arman menugaskan dirinya menghabisi seorang target. Yang dimana target tersebut adalah seorang ilmuwan yang terlibat dalam proyek pemerintah yang dipimpin oleh Arman, yaitu proyek Gemini. Jack pun mulai curiga ada sebuah proyek besar yang coba Arman sembunyikan darinya. Ever, this was a one. So what, Del? The military, he started Gemini. Setibanya di rumah persembunyian, Jack sempat curhat kepada Julia.
bagaimana dulu mentor sekaligus atasannya yaitu Arman mendidik Jack dengan sangat keras dan juga sangat disiplin. Itulah yang membuat Jack sangat sulit untuk mempercayai Arman tega mengkhianati dirinya. Karena Jack sudah menganggap Arman bukan hanya sebatas mentor atau atasan saja, tapi juga sudah seperti keluarga sendiri. I tread water for under his command. Did you know water? Well, yeah, I can put him in. Pagi harinya saat terbangun dari tidur, Jack menyadari ada seorang sniper yang menyusup ke dalam rumah. Jack langsung mengambil senjata dan memberitahu Julia ada seorang musuh yang berusaha menyerang. Jack juga meminta bantuan Baron untuk melindungi Julia. Sementara Jack sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian musuh. Berbeda dengan musuh sebelumnya, musuh Jack kali ini ternyata cukup lihai meskipun hanya seorang diri saja. Akan tetapi Jack jauh lebih berpengalaman. Saat ini Jack sudah berada dalam posisi bersiap untuk menghabisi musuhnya. Dan betapa terkejutnya Jack mengetahui kalau musuhnya ini mirip sekali dengan dirinya. Pada akhirnya Jack pun memutuskan untuk mendekati musuhnya tersebut. Jack lantas mengatakan kalau dirinya tidak berniat untuk menghabisi si musuh dan lebih tertarik mengajaknya berbincang. Akan tetapi si musuh terus melancarkan serangan. You should have. You look old. No choice. Saat berusaha melarikan diri, Jack sempat terjatuh demi menghindari tembakan dari si musuh. Kemudian Jack lanjut melarikan diri menggunakan sebuah motor. Si musuh kembali mengejar dengan cara yang sama. Di tengah upaya melarikan diri, Jack sempat menjatuhkan musuhnya. Namun si musuh kembali bangkit dan lanjut melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran yang diwarnai baku tembak berlangsung cukup sengit. Sampai pada akhirnya senjata musuh kehabisan amunisi. Kendati demikian, Jack tetap berhasil dijatuhkan oleh musuhnya. Si musuh berusaha menghabisi Jack menggunakan motor yang ia kendarai. Untung saja para polisi segera datang dan langsung menangkap Jack, sedangkan si musuh berhasil melarikan diri. Baron dan Julia yang kebetulan ada di sana menyadari kalau wajah si musuh mirip sekali dengan wajah Jack, namun wajah Jack versi mudanya. Jack yang sudah ditangkap oleh polisi pada akhirnya dibebaskan berkat uang jaminan dari Julia dan Baron yang menyamar sebagai anggota CIA. Setelah berada di rumah, Jack lantas memberitahu Julia dirinya berencana akan ke Budapest menemui informan sahabatnya yaitu Sammy. Sammy sempat memberitahu Jack untuk menemui informannya tersebut apabila Jack ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jack juga berharap akan mendapatkan jawaban perihal musuh Jack tadi yang memiliki wajah mirip dirinya. Mendengar itu, Julia pun bersikeras ingin ikut dengan Jack ke Budapest. Malam itu juga Jack dan Julia berangkat menggunakan pesawat pribadi milik teman baik Baron. Di dalam pesawat, Julia sempat berandai-andai. Mungkin saja si musuh tadi adalah anak kandung Jack, tapi Jack tidak mengetahuinya. Jack langsung memberitahu Julia dirinya belum pernah menikah. Dan ketika berhubungan dengan pacarnya dulu, Jack selalu memakai pengaman. Jadi Jack tidak yakin kalau si musuhnya tadi adalah anak kandungnya. Thank you, by the way. Wanted to put you on a prep. Ghost with a gun. Berpindah ke si musuh yang ternyata diketahui bernama Junior. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Junior tinggal bersama si petinggi CIA, yaitu Arman. Rupanya Junior juga mengetahui kalau target yang akan ia habisi yaitu Jack memiliki wajah mirip dengan dirinya. Bahkan Junior juga menyadari kalau Jack memiliki gerakan baku hantam dan juga skill menembak sama persis seperti dirinya. Junior yang penasaran lantas bertanya kepada Arman siapa sebenarnya Jack. Namun jawaban dari Arman tak mampu menjawab rasa penasaran Junior. Arman hanya menjawab, Jack adalah orang yang sangat berbahaya dan harus segera Junior habisi.
Wiggy, or this thing to yours. Yes, sir. Berpindah ke markas Gemini yang dikelola oleh CIA. Terlihat semua pasukan Gemini sedang melakukan pelatihan. Diketahui kalau pasukan Gemini adalah pasukan yang sangat tangguh, sehingga tidak jarang pemerintah memakai jasa pasukan Gemini untuk membantai kelompok teroris. Dan Junior sendiri adalah salah seorang prajurit Gemini. Kemudian Arman menugaskan Junior untuk terbang ke Budapest, yaitu melanjutkan misinya dalam menghabisi Jack. You should think about that. You're moving out. Setibanya di Budapest, Julia langsung meminta bantuan temannya, yaitu memeriksa DNA milik si musuh, yaitu Junior. Ternyata pada topi Junior yang sempat Julia ambil, terdapat beberapa helai rambutnya. Singkat cerita, hasil tes DNA pun keluar. Julia langsung memberitahu Jack kalau Junior bukanlah anak kandungnya. Ternyata Junior adalah kloningan Jack sendiri. Itulah yang membuat Junior bisa sangat mirip dengan Jack, tapi versi mudanya. Karena DNA Jack dan Junior identikal atau sama persis. DNA and his. He's your clone. Even possible. It's complicated. Get a clone Nelson Mandela. Singkat cerita, Jack bertemu dengan si informan yang diketahui bernama Charlie. Charlie langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 1994, Arman bekerja sama dengan Jimmy, si ilmuwan dari Rusia yang Jack habisi. Lalu pada tahun 1996, mereka berhasil mengkloning DNA manusia. Salah seorang yang berhasil mereka cloning adalah DNA Jack sendiri. Hasilnya adalah Junior yang Arman didik sejak kecil hingga seperti sekarang. Pada tahun-tahun berikutnya, si ilmuwan yaitu Jimmy berhasil membuat sebuah terobosan, yaitu memperbaiki DNA manusia. Akan tetapi dalam penelitian tersebut, Arman dan Jimmy memiliki pandangan yang berseberangan alias berbeda pendapat. Kerjasama akhirnya bubar. Jimmy pun memutuskan untuk kembali ke Rusia demi mengembangkan penelitiannya tersebut. Namun belum sempat kembali ke Rusia dan melanjutkan penelitiannya, Arman malah menugaskan Jack untuk menghabisi Jimmy. Seperti yang terlihat di awal film tadi, Charlie menduga kuat motif Jack ingin dihabisi karena Jack sudah tua dan juga sudah pensiun. Dengan kata lain, Jack sudah tidak lagi digunakan karena sudah ada pengganti yang lebih baik dan lebih muda, dan orang itu adalah Junior. Dan Jack harus segera dihabisi dikarenakan Jack memegang banyak rahasia kotor negara. Still you get tired, but suboptimal DNA. That is what we're doing. One last. How do you know about that? If even half of what he's saying. Selesai pertemuan dengan Charlie, Jack CS kembali berkumpul membahas masalah yang tengah Jack hadapi. Sebenarnya Jack bisa saja menghabisi Junior, akan tetapi Jack enggan melakukan hal tersebut. Pertama, Junior adalah manusia, sama seperti Jack, yang hanya diperalat oleh Arman demi kepentingan pribadinya. Kedua, Junior adalah bagian dari Jack sendiri. Menghabisi Junior sama saja seperti Jack menghabisi dirinya sendiri. Untuk membereskan masalah ini, Jack hanya perlu satu cara, yaitu berbincang dengan Junior secara empat mata, dari hati ke hati untuk menjelaskan semua yang terjadi. Tapi untuk bisa bertemu dengan Junior, Jack membutuhkan bantuan orang dalam. Dan orang dalam itu adalah Lucy, rekan baik Arman. Berpindah ke Lucy yang sedang bersantai di sebuah kafe. Lalu datanglah seorang kurir yang diutus langsung oleh Jack. Si kurir lantas membacakan semua informasi pribadi terkait Lucy. Mulai dari alamat tempat tinggal, alamat sekolah anak Lucy, dan informasi pribadi lainnya. Pesan dari Jack ini ditujukan kepada Lucy sebagai sebuah ancaman. Dengan kata lain, Jack dapat menghabisi Lucy, termasuk seluruh keluarganya kapanpun dan dimanapun Jack mau. Pada saat yang bersamaan, Lucy dihubungi oleh Jack. Jack memberitahu Lucy kalau saat ini ada dua orang sniper yang sudah bersiap sedia untuk menghabisi Lucy. Jack berjanji dirinya tidak akan menghabisi Lucy apabila Lucy memenuhi dua permintaan dari Jack. Pertama, Lucy harus membersihkan nama Julia dari daftar target yang ingin dihabisi, termasuk kembali mempekerjakan Julia sebagai agen CIA aktif. Sedangkan permintaan kedua, Jack ingin Lucy membantu dirinya untuk dipertemukan dengan Junior secara empat mata. And I'll turn to be the first person I ever killed for good. How does he know we're here? Singkat cerita, pada malam harinya Julia menjemput Junior untuk dipertemukan dengan Jack. Namun Junior malah menyandra Julia agar dirinya yakin pertemuan ini bukanlah sebuah jebakan.
Rupanya Junior juga penasaran terkait siapa sebenarnya Jack. Kenapa Jack bisa begitu sangat mirip dengan dirinya? Okay, first of all, Cab was a smart. You know, if you're gonna Dalam perjalanan, Julia juga berusaha meyakinkan Junior kalau dirinya sudah dijebak oleh Arman untuk menghabisi Jack. Padahal Junior dan Jack bisa dikatakan adalah orang yang sama. think about the job you've been given. Setibanya di tempat pertemuan, Junior langsung memasak sejumlah jebakan. Setelah itu, Junior menyekap Julia. Julia kembali berusaha meyakinkan Junior kalau Jack bukanlah orang jahat seperti yang dituduhkan oleh Arman. His biggest strength. Namun Junior tetap tidak percaya dan langsung membungkam Julia. Dang, it doesn't. Pada saat yang sama, Jack pun muncul dan berhasil melumpuhkan Junior. Jebakan yang dibuat oleh Junior sebelumnya tak ada satupun yang mengenai Jack, karena Jack sudah mengetahui dari alat penyadap yang sebelumnya sudah Jack pasang di tempat itu. Jack langsung menjelaskan kalau dirinya tidak bersalah, atau orang yang berbahaya seperti yang dituduhkan oleh Arman. Jack mengatakan Arman sengaja memperalat Junior, sama halnya seperti dulu Arman memperalat Jack demi kepentingan pribadinya. Untuk lebih meyakinkan Junior, Jack sengaja menebak bagaimana cara Arman merawat dan mendidik Junior, serta apa yang dijanjikan oleh Arman kepada Junior. Karena semua yang dialami Junior sama persis seperti yang dialami oleh Jack. Karena Arman memakai metode yang sama untuk mendidik Junior dan Jack. Dengan kata lain, Jack dan Junior sebenarnya adalah orang yang sama, karena berasal dari DNA yang sama, namun dari generasi yang berbeda. Kemiripan yang ada bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tapi juga cara berpikir dan perasaan emosional, seperti rasa bersalah dan menyesal setelah berhasil menghabisi target. Insomnia. And then there's the doubt. Truly feel happy. How do you think I Look at me! Look at us! made you from me? I'm gonna get old and then you'd step in. Cause I'm the best. Sebenarnya Junior sudah mulai yakin dan percaya dengan semua ucapan Jack. Akan tetapi Junior lebih memilih melawan hati nuraninya dan tetap pada keputusannya untuk menyelesaikan misi dari Arman, yaitu menghabisi Jack. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Arman sudah berhasil mencuci otak Junior. Sebenarnya Julia bisa saja menolong Jack dengan menembak Junior. Namun Jack melarangnya karena ia tidak ingin menyakiti Junior. I will shoot you! Dalam duel sengit ini, Jack yang sudah berumur mampu dilumpuhkan oleh Junior yang masih muda dan prima. Saat Junior akan menghabisi Jack, barulah Julia turun tangan untuk menolongnya. Junior yang tertembak di bagian lengan memutuskan untuk melarikan diri. Malam itu juga Baron dan Julia membawa Jack kembali ke Amerika. Must be terrifying. Sepanjang penerbangan, Jack tak berhenti memikirkan nasib Junior yang selama ini dibesarkan dengan penuh kebohongan. Berpindah ke Junior yang sedang menemui mentornya, yaitu Arman. Junior meminta Arman mengaku kalau dirinya bukanlah lahir dari rahim seorang ibu, tapi hasil dari kloningan alias hasil dari lab penelitian. Karena sudah terbongkar, Arman pun membenarkan semuanya. Mengetahui ini tentu Junior merasa sangat marah dan kecewa. Padahal selama ini Junior sudah dibuat yakin Arman adalah ayah kandungnya. Ternyata dirinya hanyalah alat alias mesin pembunuh pemerintah yang dikendalikan oleh Arman. Arman kembali meyakinkan Junior bahwa dirinya sangat menyayangi Junior. Bahkan sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Maka dari itulah Arman menugaskan Junior untuk menghabisi Jack agar Junior tidak memiliki saingan lagi. Parents. A necessary line. Seen soldiers go over the edge. Dedicated president. I love you, son. Singkat cerita, Jack CS tiba di Amerika. Kemudian mereka kembali ke markas untuk mengambil mobil. Namun tiba-tiba Junior kembali muncul dan langsung menembak Jack menggunakan peluru sengatan lebah. What was in that? Jack yang alergi dengan sengatan lebah langsung tumbang seketika. Ternyata Junior melakukan ini hanya untuk meyakinkan kecurigaannya kalau Jack juga merupakan kloningan. Karena ternyata Junior juga sama seperti Jack, yaitu alergi sengatan lebah.
Ternyata di dalam tubuh Jack telah Arman pasangi alat pelacak. Hal itulah yang membuat Arman mengetahui setiap lokasi keberadaan Jack. 3 years ago. Setelah diberi obat penawar, kondisi Jack sudah kembali pulih. Setelah kejadian ini, barulah Junior benar-benar percaya kepada Jack. Junior juga setuju bersekongkol dengan Jack JS untuk membungkam Arman berikut dengan antek-anteknya. Karena apabila terus dibiarkan, Arman akan semakin merajalela, menghabisi orang-orang yang tak berdosa demi kepentingan pribadinya. Setibanya di perbatasan kota, Junior dihubungi oleh Arman dan memintanya agar segera pergi, karena pasukan Gemini akan segera melakukan penyerangan. Be with him. You sent me to kill him, dude. Baron yang tak sempat keluar dari mobil harus tewas dalam ledakan tersebut. Kemudian Jack dan Julia bergegas mencari tempat persembunyian. Chief Mitchell. Sedangkan Junior menemui Arman di atap gedung. Junior memohon kepada Arman agar menarik mundur pasukan Gemini. Namun Arman menolak dan tetap akan menyelesaikan misi yang tidak mampu diselesaikan oleh Junior, yaitu menghabisi Jack. Meskipun mendapat serangan sedemikian rupa, Jack dan Julia tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berdua melakukan serangan balik. Alhasil sebagian besar pasukan Gemini berhasil mereka ratakan. Karena tidak ada pilihan lain, Junior dengan terpaksa menyerang Arman, mentor dan atasannya sendiri. Namun sayangnya Julia malah tertembak. Kemudian Jack bergegas membawa Julia bersembunyi di dalam toko alat perkakas. Di waktu yang sama, Jack juga kehabisan amunisi. Sehingga dengan terpaksa Jack harus melawan pasukan Gemini menggunakan alat perkakas di sekitar. Untung saja Junior segera datang dan berhasil membantai pasukan Gemini yang masih tersisa. Namun ternyata ada lagi seorang prajurit rahasia yang selama ini Arman sembunyikan dan baru akan Arman keluarkan di saat-saat genting seperti ini. Prajurit ini ternyata sangat tangguh dan memakai baju anti peluru yang membuat dirinya semakin sulit untuk ditumbangkan. Namun berkat kerjasama mereka bertiga, pada akhirnya si prajurit ini berhasil juga dilumpuhkan. Setelah topeng dibuka, ternyata si prajurit ini juga adalah kloningan dari DNA Jack. Arman pun datang dan menjelaskan alasan kenapa dirinya memutuskan untuk mengkloning DNA Jack. Semua ini berawal dari kekaguman Arman kepada sosok Jack yang sangat tangguh dan brutal. Arman lantas membuat sebuah proyek, yaitu Project Gemini, bersama dengan ilmuwan dari Rusia, yaitu membuat pasukan tentara tangguh dari DNA Jack. Mereka dikhususkan untuk berperang melawan teroris dan musuh-musuh negara lainnya. Sehingga dengan begitu tidak ada lagi keluarga Amerika yang harus kehilangan anak muda mereka karena gugur di medan perang. Namun Jack dan Junior tetap tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh Arman. Karena seluruh pasukan Gemini tetap adalah manusia yang memiliki perasaan emosional, yang bisa merasakan sedih dan sakit, rasa bersalah dan penyesalan. Hal ini sama saja seperti Arman telah memperbudak manusia. Junior yang tidak bisa menahan amarahnya langsung menghabisi Arman saat itu juga. Seminggu kemudian Jack menemui atasannya, yaitu Robbie. Robbie mengatakan sekarang Jack, Junior, dan Julia sudah terbebas dari segala tuduhan. Kini Jack dan Junior sudah bisa hidup seperti yang mereka inginkan. Karena mereka berdua sudah tidak lagi terikat dengan pemerintah. Karena proyek Gemini sudah dihentikan secara permanen. Di keesokan harinya, Jack dan Julia bertemu di depan sebuah kampus. Jack mengucapkan selamat kepada Julia yang telah naik jabatan. Sedangkan Junior sendiri memilih hidup sebagai remaja alias remaja normal pada umumnya, yaitu menuntut ilmu pengetahuan, mengejar mimpi, dan sebagainya. Junior juga mengganti namanya seperti nama kakek Jack. Karena sejatinya Jack dan Junior adalah dua bersaudara. Kemudian film pun selesai. Okay, don't listen to her.